Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di acara Taskif Ramadan bersama Karisma UM 2022. Nah, insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas apa teman-teman? Ya, sebelum kita membahas gitu ya. Nah, kita kenalan dulu nih, meskipun ya sudah tidak asing lagi bersama kita, tapi nggak apa-apa. Mungkin bosen dan bosen ya, nggak, semoga aja nggak bosen ya. Dan ya di sini saya Kurnia Budi Rahayu dari Karisma dan teman saya Mal Octavia dari Karisma juga. Iya, dari Karisma juga ya. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas terkait dengan fikih sholat. Nah, Masya Allah. Sholat itu ibadah kita sehari-hari ya. Ya, kalau nggak betul. dipelajari nanti salah, keliru dan lain sebagainya. bisa bahaya ini, Kak. Terus yang mau dipelajari ini apanya dulu, Kak? Oke, nah karena fikih sholat itu banyak ya, mulai dari nanti wudhunya gimana. Insya Allah Kayaknya kemarin kita udah bahas wudhu ya. Oke, sudah kita bahas wudhunya, nanti bisa di scroll di YouTube-nya Karisma. Jadi jangan lupa di subscribe, like dan juga share gitu ya. Promosinya Biar bisa terus update gitu. Nah, kemudian itu kan kalau wudhu udah, nah kita beralih ke gerakan sholatnya. Oke. Jadi sebetulnya kayak gimana sih gerakan sholat itu yang benar? Jangan selama ini kita udah sholat 20 tahun, 25 tahun tapi masih Masya Allah. ada yang belum sesuai gitu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Kak gimana? Udah puluhan tahun aja ya. Puluhan tahun aja. Iya, lebih Sholat nih. sholat nih. Ya, Oke, jadi terkait dengan fikih sholat itu nanti rangkaiannya mulai dari wudhu kita bahas ya. ya. Termasuk nanti tata cara bersuci. Sebetulnya ada lain kayak misalkan tayamum Oh, atau iya, misalkan mandi wajib, tapi kita bahas di segmen-segmen yang lain saja. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan gerakan. Nah, nggak afdol kalau kita bahas gerakan tapi nggak bahas bacaan. Oke. Bacaannya kapan nih? Insya Allah next akan ada lagi ya. Oke, jadi kalau kita bahas terkait dengan gerakan sholat itu kan kita udah kayaknya hafal ya, mulai dari takbiratul ihram sampai kemudian salam. Betul, betul. Tapi gerakannya kayak gimana? Kita kadang kok dia kakinya gitu ya? Iya, iya, Kok kakiku begini ya? Aha. Kok tangannya sampai sini? Kok tanganku gini doang Iya, ya? Itu yang kemudian perlu kita bahas. Terkait dengan gerakan fikih sholat, kita bisa mengacu atau kita bisa belajar dari Khalid Az-Zuraiki. Itu beliau pernah sholat di samping Rasulullah. Jadi suatu kisah Rasulullah itu pernah ada di satu masjid, kemudian di samping beliau ada Khalid Az-Zuraiki. Khalid Az-Zuraiki itu wudhu, kemudian sholat. Selesai sholat kata Rasulullah, ulangi sholatmu. Ini Rasulullah yang bilang ya, bukan saya. Bukan kita yang bilang. Kalau kita yang bilang, kamu masih Ini apa? siapa Gitu. gitu ya, tapi Rasulullah Rasul. bilang gitu. Terus kemudian sholat itu mengulangi lagi yang kedua. Sudah selesai dari takbir sampai salam, disuruh lagi mengulangi. Masya Allah. Sampai 3 kali. Sampai Khalid Az-Zuraiki itu bingung. Saking bingungnya dan ya Rasul, aku ini udah mengulangi 3 kali ini kalimatnya. Udah mengulangi 3 kali, disuruh lagi, suruh lagi gitu ya. Salah lagi. Sesungguhnya ini yang sholat yang terbaik yang udah aku bisa. Seoptimalnya Iya, kayak gitu ya. udah semaksimal ini ya Rasul. Udah aku nggak bisa lagi. Tolong ajari aku. Nah, kemudian oleh Rasulullah ketika itu diajari bagaimana tata cara sholat mulai dari gerakan, bacaan, bahkan sampai sebelum sholat yaitu wudhunya. Jadi kalau kita mau belajar di sana ada kisah, nanti akan ada hadis-hadis juga. Bagaimana sih tata cara Rasulullah ketika berwudhu, kemudian sholat, mulai dari gerakan sampai bacaannya, insya Allah. Oke, kita mulai dari gerakan pertama. Oke. Apa gerakan pertama? Gerakan pertama takbiratul ihram ya. Nah, Iya. gerakan pertama takbiratul ihram. Kayak gimana tuh Kak? Coba contohin dulu. Ya, kalau sepaham saya ya tangannya bisa di sini, bisa di sini. Gitu, Kak. Oke, pegangin dulu. Ini jadi kayak tim pemegang. Nanti mau megang ya. Ya Jadi nggak memang apa-apa. betul ya, sobat muslim sadis dimanapun. Kalau kita takbiratul ihram itu memang nanti akan ada beberapa perbedaan pendapat. Ya. Nah, perbedaan atau ikhtilaf ini bukan sesuatu yang perkara pokok, Ya, tapi betul, memang betul. perkara cabang. Nah, kalau sobat muslim sadis mau memilih yang mana, asalkan tahu dalilnya Ya. dan memang memahami dalilnya tidak masalah. Dan ketika itu berbeda dengan teman yang lain, ya itu jadi masalah. Nggak jadi masalah yang ya. penting sholat. Yang jadi masalah kalau nggak sholat. Nah itu di highlight nih. Kalimatnya Ya. jadiin status. Nggak apa-apa berbeda karena itu masalahnya bukan masalah pokok Oke, ya, betul. masalah cabang. Oke. Jadi sebagaimana yang tadi dicontohkan sama Kak apa Mbak nih? Kak Nia aja ya. Kak Nia, Masya Allah. Jadi takbiratul ihram itu
mengangkat kedua tangan seraya kedua telapak tangan. Ini secara konsepnya dulu ya. Mengangkat kedua tangan seraya kedua telapak tangan itu menghadap ke arah kiblat. Nah, jadi ke depan. Nggak begini, nggak begini, juga nggak begini-begini. Jadi memang begini ya. Nah, bagaimana kemudian batas tingginya? Ada yang mengatakan boleh sampai kemudian ke telinga. Jadi apa nih? Ini namanya apa? Jempol. Ya. Jempol kita itu menyentuh telinga bawah kita nih. Telinga bawah. Nah, jadi sampai gini. Telinga ya Kak nah, ya. daun telinga itu ada. Kemudian ada juga yang sampai ke dada. Nah, jadi batasnya dada. Ada juga yang kemudian agak ke bawah, tapi tidak sampai ke pusat. Jadi agak ke bawah. Nah, itu juga ada. Nah, teman-teman mau yang mana silahkan. Asalkan memang nanti kita akan jelaskan secara dalilnya. Nah, nanti kalau di Karisma mau dicontohin pakai gerakan, kita kasih gerakannya. Tapi satu aja, gak mungkin dalam satu gerakan sholat kita kayak begini-begini kan nggak mungkin ya. Jadi satu aja. Oke, itu dari takbiratul ihram. Jadi kalau misalkan ada takbiratul ihram, itu kita angkat kedua tangan kita menghadap ke arah kiblat. Kemudian dari sini kita langsung arahkan ke dada atau mungkin ke sedikit di atas pusar ya. Jadi ke arah ke dada, sedikit ke atas pusar, atau bahkan juga ada dalil yang itu ketika Rasulullah bersama dengan pasukannya itu perang. Kemudian mereka sholat dalam keadaan perang, kemudian ada yang tangannya tuh dekat dengan senjata. Karena memang kondisinya perang pada waktu itu. Jadi ketika kita melihat ada orang kok sholatnya agak kesini, kok sholatnya ada kesini gitu ya. Memang ada dalilnya gitu. Jadi kita memang perlu belajar lebih dalam. Nah, kalau saya biasanya memang ke arah dada. Jadi gitu. Nah, bagaimana kemudian telapak tangan ini memegang? Telapak tangan ini memegang ya. Jadi yang kanan itu diletakkan di atas telapak tangan yang kiri. Nah, jadi langsung ya. Mulai dari yang pertama kita angkat, kemudian langsung diletakkan. Tidak ada jeda, tidak ada gerakan yang lain sebelum ini. Jadi kalau misalkan begini kemudian begini atau gini dulu, tidak boleh ya. Jadi langsung begini kemudian begini. Boleh kemudian dia begini atau mungkin begini boleh karena dia, atau batas panjangnya begini. Jadi pergelangan tangan ketemu pergelangan tangan. Tapi tidak boleh sampai begini. Itu apa namanya? Bersedekap. Nah, kalau bahasa Jawa ya. Sedekap, bahasa Indonesianya apa ya? Bersedekap. Ya. Nah, jadi kalau sholatnya sampai begini tuh tidak boleh. Ibaratnya kayak kita tuh angkang bahasa Indonesianya apa ya? Kayak angkang ke Allah gitu ya. Ya gitulah ya bahasa Indonesianya, nanti yang tahu di bahasa Indonesia kan. Jadi batasnya tadi ya. Jadi kadang ada yang kita jumpai orang sholat begini saja gitu. Atau kadang kita jumpai begini gitu. Yang penting kanan di atas kiri, tidak boleh kiri di atas kanan. Boleh juga pergelangannya, batasnya paling panjang itu menyentuh sini. Jadi kalau ada orang yang begini itu boleh. Yang paling nggak boleh sampai telapak tangan itu menyentuh ke siku. Nah, itu nggak boleh. Oke, jadi ini kaidahnya. Nah, kalau seandainya nanti ada teman-teman yang sholatnya kok begitu, segera diperbaiki gitu ya. Jadi kita ketika membahas fikih ini memang kita harus tahu mana salah, mana benar. Ya, betul. Karena ibadah itu tidak bisa abu-abu. Kalau abu-abu repot nanti ibadahnya. Gitu. Jadi memang kalau keliru ya kita katakan keliru, kalau memang benar kita katakan benar. Karena ibadah sama Allah itu syarat diterimanya ya karena dia benar. Kalau keliru ya gimana Allah mau menerima gitu kan. Jadi sholat sebanyak apapun tapi sholatnya nggak pernah wudhu, kira-kira diterima nggak sama Allah? Itu nggak sesuai syariat nih. Berarti ya gimana ya? Gitu juga. Atau misalkan sholatnya berulang kali tapi nggak pernah takbir, langsung salam gitu. Salam gitu ya. Ini nggak bisa juga. Jadi ya sebagai seorang muslim yang baik, seorang muslim yang berusaha untuk taat sama Allah, kita harus mengikuti apa yang sudah Allah turunkan. Karena ini bukan perkara yang kita itu mencari ilatnya atau alasan-alasan di baliknya. Gitu. Oke, ini gerakan yang pertama. Gerakan yang kedua. Gerakan yang kedua ini ya Kak, berdiri ya. Berdiri. Habis takbir, berdiri, habis berdiri nanti ruku. Oke. Ada berdiri. Oke, kalau kita sholat, arah pandang mata itu adalah ke arah tempat sujud. Jadi kalau misalkan saya sholat nih, begini. Kira-kira boleh nggak? Ya nggak fokus ya Kak, kalau kayak gitu ya. Nggak boleh ya. Jadi saya pernah menjumpai suatu momen gitu ya, ketika saya ada di suatu masjid pada waktu itu. Beliaunya sudah besar. Kemungkinan seumuran dengan saya karena sama-sama mahasiswa gitu ya. Kemudian beliau sholat memang tidak menoleh-noleh kepalanya, tapi matanya kemudian berdiri. Nah gitu. Nah jadi juga sama. Jadi ketika kita sholat, mata itu fokus ke arah tempat sujud ya, gitu. Dan itu tidak boleh merem. Nah jadi memang melihat ke arah tempat sujud, tidak boleh toleh-toleh,
baik matanya yang tolak-tolak ataupun kepalanya yang tolak-tolak. Kalau gitu ya. matanya aja nggak boleh, apalagi kepalanya. Makanya ya. gitu ya. Jadi sholat itu harus tenang atau biasanya bahasanya tumakninah. Tumakninah, iya, Jadi betul. jangan kayak ayam notoli jagung. Apa bahasa Indonesianya? Apa ya? Ayam mematuk. Makan, ya. Mematuk jagung. Makan Jadi jagung, ya. ayam tuh kalau matuk jagung kan nih tuk 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 tuk. Masa kita sholat Iya. gerakannya kayak orang lagi mau lomba Oh, iya. apa gitu ya. Nah, jadi tenang. Habis takbiratul ihram, kemudian kita baca doa iftitah. Bacanya gimana? Ya kita next aja. Next aja ya. Kita bacaan, belajar insya Allah. gerakannya terlebih dahulu. Nah, kemudian berdiri tegak. Nah, bagaimana kemudian kalau orang tidak sanggup berdiri? Nanti kita bahas itu perkara rukhsah atau keringanan. Iya. Nah, ini kita bicara yang normal dulu. Iya. Ya, jadi yang umum, yang normal dulu kita bicara di sini. Nanti kalau ada kebutuhan-kebutuhan khusus, ya silakan Itu kita dipertanyakan bahas di lagi. segmen yang lain, Iya, gitu betul. ya. Nah, kemudian ketika ruku itu gerakannya adalah ini apa nih? Telapak Itu telapak tangan. tangan ya. Ini Telapak tangan jadi ya. kayak lupa gitu ya. Ini apa namanya? Oh, ya. Secara umum aja Kak ya. Ya telapak tangan itu. Telapak tangan gitu ya. Kemudian kita lutut. Ya, kita Nah, cara letakkan. meletakkannya adalah jadi ini kelihatan nggak ya? Nih saya harus menghadap ke sini. Kayaknya teori aja deh Kak ya. Nanti Nggak insya Allah usah akan ya. ada video yang lebih jelas Insya gitu Allah, ya. nanti akan dipraktekkan sama tim kita. Iya. Jadi silahkan dipantengin sampai akhir. Iya betul. Konsepnya adalah kalau kita ruku itu ini dibuka, jadi nggak boleh begini. Oh. Nah, jadi nggak boleh ya ruku sambil begini tuh nggak boleh. Jadi agak dibuka nih. Ini misalkan lutut nih ya, misalkan lutut nih. Jadi tidak dicingkup. Ya merapat ya. merapat. Ini mohon maaf ya banyak bahasa Jawa. Nah, dibuka kemudian ditekan. Oh iya. Nah, jadi lututnya ditekan supaya apa? Punggung kita lurus 90 derajat. Nah, jadi kalau kita ruku, syarat ruku itu adalah ketika meletakkan sesuatu di punggung itu nggak jatuh. Karena dia 90 derajat. Pas Dia lurus ya. gitu ya. Jadi ya betul ya, anak matematika 90 derajat Iya ya. betul. Siku-siku ya, sampai membentuk siku-siku. Jadi bagaimana kemudian tangannya itu diluruskan tepat di lutut ya, tidak di atas atau tidak di bawah. Kemudian tepat di lutut, dia agak dibuka, kemudian ditekan di area lutut itu. Nah, bagaimana kemudian kita memastikan punggung kita itu lurus? Kaki kita sempit nih, punggungnya nggak lurus-lurus gitu. Kaki itu kalau kita sholat ya dibuka itu selebar bahu. Jadi nggak boleh kalau misalkan kita sholat ini kelihatan nggak kakinya? Kelihatan ya Kak, ya merapat aja. Merapat gitu ya, kayak orang lagi upacara. Nah, Oh, ya. orang kalau lagi upacara kan kakinya mepet gitu ya. Nah, nggak kayak gitu kalau sholat. Jadi kalau sholat dibuka lurus, kakinya lurus ke depan sejajar dengan bahu. Nah, itu kalau misalkan kita ruku itu pasti lurus. Pasti lurus Oke, gitu oke. ya. Itu tips ya. Selain dari tips itu adalah bentuk kewajiban. Bentuk kewajiban. Oke, tidak Jadi hanya kalau tips. misalkan ada teman-teman yang sholat kok kakinya masih dicingkup atau terlalu lebar misalkan, mungkin ada ya. Nah, itu tidak boleh demikian. Harus tepat gitu ya. Mana yang selebar bahu. Nah, itu kalau misalkan nanti kita tata safnya, nah selebar bahu pasti akan urut tuh. Mulai dari atas Mulai sini dari atas sampai sampai kemudian sini kakinya nempel semua. Nah, kalau kok kebetulan sobat muslim nanti sholat ada pinggirnya yang nempel cuma kakinya doang, yang nempel cuma sininya doang, pasti dia nggak sejajar. Oh gitu. Jadi kuncinya adalah kalau misalkan soft kita rapat gitu ya, kaki itu sejajar dengan bahu, kemudian begini pasti daerah sini, Semuanya daerah sini dan daerah bawah itu nempel. Nempel semua. Nah, itu kesempurnaan soft sholat itu di situ. Oke. Gitu. Jadi soft sholat itu yang nempel adalah tubuh kita ya, kaki semuanya. sini, bukan sajadah yang nempel. Nah, jadi sajadahnya nempel orangnya renggang-renggang gitu. Ya, enggak rapat ya. Beda gitu. Ya, Oke, itu ruku. Nah, jadi harus sampai 90 derajat, ininya ditekan ya, ditekan di lututnya sampai kemudian ininya direnggangkan, dibuka, jadi nggak ditutup. Nah, nanti kalau itu gerakannya betul akan terasa ada aliran apa, aliran darah ya. aliran darah ya. Gitu. Nah, dan pasti kaki kita itu akan merasa lebih tegang. Pasti itu. Karena kenapa? Karena ditekan gitu ya. Kalau kakinya kok nggak tegang, nah ini ini kakiku tegang apa enggak ya? Di sholat mikirin kaki tegang apa enggak? Enggak jadi khusyuk ya. Habis ruku, Habis ruku iktidal. iktidal atau bangkit dari
Ruku. Nah, syarat bangkit dari ruku itu adalah kita mengembalikan punggung kita yang semulanya hamparan tidur Ya. itu menjadi lurus kembali. Oke. Jadi kalau misalkan nih saya ruku nih, terus itu dalilnya cuma begini, terus langsung sujud. Kira-kira iya. betul nggak? Belum sempurna Nah, ya kayak. belum sempurna. Jadi kalau misalkan teman-teman kok tidak dari ruku, kemudian cuma Allahu Akbar, tapi ininya belum lurus, belum sempurna sebagaimana tadi kita kayak posisi berdiri pertama kali itu belum sempurna gitu. Nah, itidal sami Allah liman hamidah gitu ya. Posisinya tangannya kayak tadi ya, sebagaimana tadi takbiratul ihram. Kemudian ada yang diturunkan Ya, gitu ya. diturunkan. Ada yang ketika dia itidal juga langsung ya. Karena ini mengikuti dalil-dalil yang memang dia punya dalilnya gitu ya. Tuh. Dan nanti teman-teman ketika itidal harus posisinya memang benar-benar rata dulu. Oh, Nah, jadi sami Allah liman hamidah, turun kan baca doa tuh. ya. Nah, sambil baca doa, kemudian pastikan kita berhenti sejenak memang. Karena memang harus tumakninah. Setiap Ya. gerakan sholat itu harus tumakninah. Harus tumakninah. Tenang dulu, ada jedanya. Jadi nggak langsung Allah liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya. Assalamualaikum itu nggak kayak begitu gitu ya. Jadi ini adalah gerakan i'tidal. Itidal. Habis i'tidal, Sujud. nah sujud. Oke, sujud itu kita harus tahu anggota-anggota atau area-area yang wajib menyentuh, Menempel, ya. menempel gitu ya. Menempel kemana? Menempel ke area sholat atau tempat kita sholat Sujud, itu. ya. Kalau nggak pakai sajadah ya berarti ke lantai yang kita lantainya. gitu ya, atau alas-alas yang mungkin kita gunakan pada waktu itu betul. gitu ya. Nah, apa yang pertama adalah dahi. Ya, Nah, dahi ya, jadi kita hitung satu dahi. ya, satu. Kemudian kok ada orang yang kemudian menempel sampai ke hidungnya. Oh. Nah, itu gimana? Hidung itu sebetulnya bukan area yang wajib menempel. Mm-mm. Cuma untuk menjadikan dia sempurna menempelnya dahi di dalam tempat sujud itu ketika hidungnya juga ikut Tertempel. nyentuh gitu. Jadi untuk memastikan kalau hidung udah nyentuh pasti otomatis dahinya juga nempel. Nempel. Tapi kalau hidungnya belum nyentuh bisa jadi nempel, bisa jadi enggak. Jadi belum ya. Tapi juga ada yang berpendapat dahi itu tidak menyentuh tempat sujud juga tidak apa-apa. Tapi kalau saya pribadi dahi itu harus menyentuh tempat sujud. Ya. Kemudian yang kedua adalah ini telapak tangan. Jadi telapak tangan itu harus menyentuh tempat sujud. Nah, kemudian yang berikutnya dua lutut. Nah, dua lutut ini harus menyentuh tempat sujud. Yang terakhir adalah jari jemari kaki. Jadi jari-jarinya ya, bukan semua telapaknya. Oh, iya. Jadi jari-jarinya memang nanti akan berdiri gitu, agak berdiri Iya, gitu iya. ya kakinya. Jadi itu ketika sujud. Nah, gerakan ketika kita sujud, nah pertama ini kan kena tempat sujud ya. Betul. Kemudian nanti ada tangan, kemudian lutut. Nah, konsep yang harus kita pahami adalah bagaimana ketika kita sujud itu tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu panjang. Maksudnya bukan waktunya, tapi jarak Posisinya tubuh kita ya. Jadi tidak terlalu menyingkup juga, tapi juga tidak terlalu panjang. Nah, pernah kemudian salah satunya Ustadz Adi Hidayat itu pernah menyampaikan ketika kita itu sujud, nah batas antara jarak tangan kita dengan perut kemudian paha gitu ya, itu adalah bisa dilewati oleh anak domba. Oh, anak domba. Nah, jadi bayangin ya, anak domba itu seberapa? Sekucing bukan ya? Enggak, Anak domba lah ya. ya. Anak domba itu bisa melewati di area perut kita. Oh. Nah, jadi kalau sampai kemudian di sana tidak ada space juga keliru, atau terlalu lebar space-nya juga keliru. Jadi memang harus dikira-kira gitu. Kapan ya kemudian saya harus tutup, ini tangannya saya letakkan di sebelah mana, kemudian perutnya di bagian mana gitu ya. Kemudian ini paha dan lututnya seperti apa. Jadi memang dikasih rongga. Ya. Justru kalau tidak ada rongga, pernafasan kita yang tertekan, jantung kita yang tertekan, atau misalkan dia terlalu lebar gitu. Malah nggak ada manfaatnya nanti ya, keliru juga gerakannya. Nah, kemudian ketika kaki itu menempel jari jemarinya di tempat bukan tempat sujud, tempat Di lantainya tempat ya. itunya ya. Itu mepet kakinya. Kalau tadi pas berdiri kan kakinya dibuka. Ya. Nah, pas sujud kakinya Rapat. gitu. Jadinya kakinya dipepetkan dirapatkan gitu ya. Nanti gerakan sujudnya seperti itu. Nah, ada yang bertanya, kalau perempuan itu bagusnya dibeginikan atau begini kayak laki-laki gitu ya. Sebetulnya ini adalah kaidah
sepaham saya gitu ya, ini adalah kaidah yang secara umum sebetulnya laki-laki dan perempuan sama gitu ya. Jadi secara umum memang gerakannya ya kalau begini ya begini, tidak terlalu lebar juga tidak terlalu menyempit sempit, gitu ya. gitu. Ya, akan menjadi salah kemudian ketika semuanya bertemu gitu. Nah jadi mau seperti apapun asalkan tidak berlebihan. Memang ketika kita beribadah itu harus tahu konsepnya, mana yang berlebihan mana yang enggak gitu ya. Kita pengennya baik banget gitu ya, tapi ternyata justru malah keliru. Nah di situ sesuai sujud, dengan porsinya gitu ya. Sujud itu telapak tangannya gimana? Apakah dia lurus kepala, lurus telinga, atau lurus dada atau di perut nih ya? Nah kalau biasanya saya itu di dada, jadi sama posisinya kayak takbiratul ihram tadi. Segitu. Jadi itu ukuran normalnya orang-orang kalau misalkan sholat ketika dia sujud, nah ada rongga di area perut gitu ya. Seakan-akan ada anak domba ketika lewat, nah itu anak dombanya bisa lewat. Jadi bisa dibayangkan seberapa lah ya. Gitu. Mbak kalau perutnya buncit gimana? Itu bukan alasan ya? Bukan, ya nggak apa-apa ya. Ini normal saja. Untuk perut buncit nanti bisa kita bahas di lain waktu. Iya. Oke, gerakan selanjutnya? Nah, selanjutnya itu duduk di antara dua sujud. Oke. Nah kita bahas duduk di antara dua sujud. Kalau bahas duduk di sholat itu ada dua jenis ya. Oh iya betul. Ada duduk iftirash, ada duduk satunya lagi tahu? Lupa Kak. Tawaruk. Ya, tawaruk. Jadi ada duduk iftirash, ada duduk tawaruk. Nah duduk di antara dua sujud itu nanti akan berbeda dengan sujud di tahiyat akhir. Iya. Gitu ya. Kalau duduk di antara dua sujud, yang diduduki itu adalah kaki sebelah kiri. Makanya disebutnya iftirash, hamparkan. Maksudnya yang dihamparkan itu adalah kaki kirinya dihamparkan kemudian diduduki. Jadi nggak sampai masuk kaki kiri ke kaki kanan. Gitu ya. Nah, posisi dari tangan ketika kita duduk iftirash atau duduk di antara dua sujud itu adalah di atas paha. Di atas paha. Boleh agak ke sini, boleh ke sini, tapi tidak boleh menyentuh lutut. Nah, jadi kuncinya adalah kalau kita duduk di antara dua sujud, telapak tangan tidak boleh menyentuh kedua lutut. Ingat-ingat ya, yang disentuh adalah pahanya. Nah, dan otomatis ketika kita duduk di sebelah kaki di kaki yang kiri, kemudian kaki kanannya kan berdiri ya, berdiri ya. Kemudian otomatis punggung kita akan lurus, nggak mungkin belok gini atau mungkin begini, nggak mungkin, pasti akan lurus. Dan ketika itu lurus, pasti tangan kita akan di sini. Nah, tangan kita di sini tuh lurus begini, tidak terlalu dibuka juga, tidak terlalu di atas paha gitu ya. Nah, boleh agak dikeatasin atau agak ke bawah, yang penting tidak menyentuh ke area lutut begitu. Nah, tetap biasa setiap gerakan nanti kalau mau gerakan kayak apapun, yang dipandang adalah tempat sujudnya. Jadi mau sujud ya tempat sujud, duduk tawaruk, duduk iftirash, tidal, rukuk semuanya di tempat sujud, gitu ya. Kemudian kita kembali ke gerakan rukuk sujud lagi. Nah, sama seperti tadi. Kemudian langsung kita beralih ke duduk yang terakhir, tasyahud akhir. Nah, duduk tasyahud akhir atau duduk tawaruk itu artinya duduk yang santai. Nah, jadi duduknya orang yang bersantai, duduknya orang yang tenang gitu ya. Jadi ketika dia duduk tawaruk, kaki yang sebelah kiri itu agak dimasukkan ke kaki yang sebelah kanan gitu. Jadi otomatis ketika dia didudukkan di atas lantai atau di hamparan yang dia jadikan alas itu, otomatis kan tubuhnya pasti akan miring. Ya, akan miring ke kanan akan miring kan gitu ya. Nggak mungkin lurus, mau dipaksain lurus kayak gimana pun nggak bisa gitu. Nah, terus posisi tangannya gimana kalau seandainya tubuhnya miring gitu kan? Kakinya yang kiri masuk ke kanan, kemudian yang kanan di atas ya. Nah, tangan yang kiri itu dia lurus biasa aja seperti kalau kita duduk iftirash ya sudah ditempatkan di atas paha. Kemudian yang sebelah kiri, sebelah kanan ya Kak. Mohon maaf, sebelah kanan. Nah, otomatis kan gini agak lebih pendek kan karena kita miringnya. Nah, batasnya adalah siku kita nih sampai ke sini ditempelkan agak ke baca nih Cak. Pinggang. Nah, jadi di area panggul situ kita tempelkan gini. Nah, jadi yang satunya kita tidak tempelkan tapi renggangkan, yang satunya kita tempelkan. Jadi gerakannya begitu. Jadi itu yang membuat kita agak lebih santai, miring. Makanya kalau kita duduk tawaruk itu kan nggak tegang karena kita duduknya memang miring begitu, duduknya santai. Nah, baru kemudian kita waktu itu membaca tasyahud. Nah, membaca tasyahudnya ini gerakannya gimana? Nah, itu ada begininya gitu ya.
ada begininya, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, bagaimana kemudian ketika kita mengangkat telunjuk ini? Apakah kita angkat nih sambil gini-gini, atau sambil gini-gini, atau cukup begini? Misalkan ini lutut begini atau begini. Nah, oke, kalau kita bahas, kalau saya ya, ini saya pribadi, kalau saya memilih gerakan yang benar itu adalah jadi jempol kita dengan jari tengah, kemudian manis. Nah, ini jadi satu gini, kemudian begini. Nah, ini ketika gerakan tidak digerakkan. Tapi ada juga yang kemudian mengambil ini digerakkan, ada yang ke atas ke bawah, gitu ya. Itu ada muter yang muter. Beda-beda ya, Kak. Gitu ya. Nah, memang ada berbagai macam dalil di situ. Cuma yang kemudian saya ambil dan di situ saya yakini kerojihannya itu adalah yang cukup diangkat kemudian diam. Karena diangkat itu pun termasuk adalah pergerakan. Bagian dari bergerak. Maka Rasul itu kan bilangnya ya bergerak itu kan. Mengangkat itu adalah bagian dari bergerak. Nah, kemudian ada juga yang menganggap cukup begini, ada begini gitu ya. Nah, kapan diangkatnya? Ketika kita at-tahiyat dari mulai duduk pertama sampai akhir, ataukah mungkin kemudian sejak asyhadu alla ilaha illallah, atau kapan gitu ya? Boleh dari awal sampai akhir, gitu ya. Boleh ketika asyhadu alla ilaha illallah kemudian turun lagi, atau boleh kemudian dari asyhadu alla ilaha illallah sampai akhir. Kalau saya dari asyhadu alla ilaha illallah menunjukkan Allah itu satu kemudian sampai akhir. Gitu. Oke. Ada satu tambahan lagi yang kemudian tadi saya lupa menyampaikan, ketika kita bangkit dari sujud. Nah, ketika kita bangkit dari sujud itu tangannya begini atau begini. Jadi yang ditekan itu tangannya begini atau begini, karena ada yang begini, ada yang mengepal, ada yang terbuka gini. Dua-duanya benar. Boleh. Ya, dua-duanya boleh. Asalkan istiqomah menggunakan dalam satu gerakan sholat ya. Jangan dikombinasikan, nanti rakaat pertama saya begini, rakaat kedua begini, rakaat ketiga enggak, jadi harus sama. Mau begini boleh, mau begini boleh. Termasuk ketika kita turun sujud ya, itu tangannya dulu atau lututnya dulu. Boleh keduanya. Mau lututnya dulu silahkan, mau tangannya dulu silahkan. Karena kedua-duanya ada dalil. Ada dalilnya. Gitu ya. Begitu. Kemudian yang terakhir adalah salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ini ada orang. Masih sendiri ya, jadi belum ada yang di sampingnya. Ada nih. Saya sudah nggak ada ya. Oke, jadi kalau kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau kemudian assalamualaikum saja. Nah, itu batasnya adalah bukan hanya sekedar begini ya, atau sekedar melirik begini, bukan. Tapi ketika kita salam begini, orang yang di belakang itu seakan-akan bisa melihat pipi kita. Pipinya kelihatan ya. Nah, jadi memang kita tuh kalau sholat harus maksimal gerakannya. Jadi kayak orang senam gitu. Harus maksimal, senam aja maksimal apalagi sholat. Betul. Jadi assalamualaikum, berhenti sejenak ya, jangan langsung begini. Nanti patah ya. Sesuatu yang keliru itu ya. Assalamualaikum, kemudian berhenti sejak. Assalamualaikum. Nah, selesai. Jadi gampangnya gerakan sholat kayak gitu, singkatnya. Ini belum video tutorialnya ya Kak ya. Nantikan setelah ini akan ada tayangan ya. Insya Allah akan ada tayangan untuk memvisualisasikan, untuk semakin memperjelas apa sih yang dimaksud. Bagaimana yang dimaksud itu nanti akan ada video, jadi nontonnya sampai akhir ya teman-teman. Bukan akhirnya dipotong setengah-setengah ya, itu kan nggak tepat ya, seperti itu ya. Masya Allah. Ini sudah ada suara-suara kiroah ya, udah mau buka puasa. Nah, itu udah milih-milih makanan. Betul. Nah, itu sebuah tanda bahwa kayaknya mau pamit dulu nih kita. Masya Allah, tadi kita udah bahas terkait dengan bagaimana fikih dalam sholat, namanya dalam gerakan dulu ya. Nanti kalau untuk bacaan dan sebagainya insya Allah akan ada di next video kita. Jadi jangan lupa, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe ya, sampai salam nih Kak. Kayaknya emang udah harus buka ini. Pengen bukanya nih, Ayo kita ulangi lagi nih, ayo. Nah, jadi gimana buat teman-teman yang akhirnya kepo banget dan juga pengen stay tune di channelnya Karisma ya, jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share video dari kita. Nah, kalau boleh berkomentar, monggo sekali. Apalagi kalau tanya-tanya, monggo. Ya, bisa gitu. Jadi penuhi kolom komentar kayak gitu ya. Nah,
insya Allah itu dari kami sore pada Dari kami iya. pada sore hari ini. Ya, dari kami pada sore hari ini ya karena sudah mulai nggak fokus ya kita buka aja ya Kak bersama-sama kayak gitu. Oke, insya Allah itu kalau ada kurangnya mohon maaf dan semoga bisa teman-teman pahami dan juga jangan lupa untuk diterapkan gitu di sholat maghrib yang akan kita laksanakan bersama. Selamat berbuka semuanya Sobat Ya. Muslim Saintis. Saya Malok Tafia. Dan saya Kurnia Budi Rahayu. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Allah